Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini dari Dirjen Pendidikan Islam. Mudah-mudahan hadirnya ibu, bapak, semua ke tempat ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kemajuan untuk kampus kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syirajul Falah Bogor dalam hal ini diwakili Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Ahmad Sofyan MSI. Yang terhormat tamu kita dari Dirjen Pendidikan Islam dalam hal ini Subdit Penelitian yang diwakili oleh Ibu Ika Lusiawati SEMM. Selamat datang Ibu di kampus kami. Yang kedua Bapak Dedi Abdullah SAGMM. Selamat datang Pak di kampus kita. Yang ketiga Bapak Suradi SPD. Selamat datang Pak di kampus kita. Yang terhormat juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Dr. Abdurrahman Isno. Nah ini nanti beliau yang akan lebih konsen ya karena terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin nanti hasil sosialisasi ibu ini akan kita sosialisasikan kembali kepada dosen-dosen yang ada di kampus kami. Sebagai laporan ibu, bapak mohon maaf ketua kami masih mudik gitu ya. Ketua kami masih mudik, mudiknya agak lumayan jauh ya karena beberapa pulau ke Nusa Tenggara Barat gitu. Dan yang kedua untuk dosen pun kegiatan akademik perkuliahan masih libur. Jadi ini dosen-dosen yang memang rumahnya agak dekat dari sini gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila kami ada yang kurang berkenan baik penyambutan, keluarga dan lain sebagainya. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti disosialisasikan, apa yang nanti akan disampaikan bermanfaat, terkhusus untuk kampus kami. Al-Hadini Yahudulatin Suami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Meningkat acara selanjutnya sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syirajul Falah Bogor. Dalam hal ini diwakili Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Bapak Ahmad Sofyan MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalana. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Dr. Nisno, kemudian Pak Dr. Hasan dan Pak Rendra, dan tak lupa pada tamu dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Eka Lusiawati, kemudian Pak Dedi Abdillah dan Pak Suradi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kita dapatkan kabar dari sore kemarin dari Pak Ketua. Kebetulan saya kemarin setelah dari Banten gitu, kalau bilang mau datang tamu, kita usahakan. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan datang ke kampus kami. Memang kita rencana masuk itu aktif kembali mulai Senin.
Jadi untuk saat ini memang sedang masih libur ya. Kemudian tadi juga memang Pak Ketua sedang dalam perjalanan mengaturkan salam kepada Pak Dedi dan Pak Suradi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yaitu diantaranya adalah sosialisasi ya, sekaligus evaluasi program penelitian. Dan alhamdulillah sebenarnya Ibu di kampus kita itu untuk program Lintab Dimas itu sebenarnya dari 2019 kita sudah sebagian dosen sudah mengajukan, sudah pernah ikut, ada 2-3 orang dosen. Kemudian ada yang hanya baru membuka akunnya saja. Ada yang belum sama sekali. Kayak saya. 2019. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu beserta jajaran ini meningkatkan motivasi kita ya untuk senantiasa aktif kembali terkait permasalahan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya kami mohon juga nanti ke depannya setelah sosialisasi ini kita mohon juga bimbingan dan arahan dari Ibu dan jajaran. Mudah-mudahan ke depan nanti ada yang lolos ya dari dokter ini dokter Misma. Mudah-mudahan kebetulan kemarin juga kita sudah melaksanakan KKN Pak ya. Dan kita sudah buatkan buku ya hasil riset KKN itu. Kemungkinan bisa juga Pak Dokter ya diajukan. Artikel itu sudah artikel KKN itu sudah. Ya. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, jamuannya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dalam hal ini mewakili Ketua Sekolah Tinggi Muhammadiyah Syarifah Bogor. Meningkat pada acara selanjutnya mungkin sosialisasi dari Sudit Penelitian Direktur Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam ya, Pendidikan Islam dan Pendidikan Islam. Oleh karena itu kepada Pak Suradi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam secara kepala yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Ahmad Sofyan sebagai warik ya, wakil ketua 3, dan Bapak Ibu sekalian peserta dan yang kami hormati Wika, Pak Dedi. Kebetulan kami alhamdulillah bertiga bisa bersilaturahmi ke kampus Bapak. Yang pertama adalah silaturahmi masih dalam suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Yang kedua adalah sosialisasi Lintab Dimas. Lintab Dimas adalah institusi kami yang mengelola berbagai unsur penelitian maupun publikasi yang mana dibutuhkan untuk dosen-dosen dari pangkat asisten ahli ya kalau salah juga ya, sampai komisaris, tapi itu berjenjang terkait dengan kepangkatan juga itu berpengaruh. Salam dari Pak Direktur, Pak Kasatli ya, salam kepada seluruh peserta. Baik, saya tidak terlalu lama untuk menjelaskan
menjelaskan, tapi pada prinsipnya negara sudah memfasilitasi Departemen Agama terhadap seluruh dosen untuk berpacu dalam penelitian. Terutama ini kan meningkatkan grade ya, akreditasi. Di sisi lain dari kepangkatan, terutama dari segi penelitian. Nah kemarin kalau salah pesan dari Pak Direktur itu, bagaimana sebuah penelitian di kampus itu bisa mengakomodir lingkungan dulu, lingkungan sekitar. Apa sih menjadi permasalahan lingkungan sekitar? Jadi kalau kemarin pesannya pada itu deh kalau salah pada di Amerika ya. Jadi dalam hal penelitian ini tidak menyeberang ke tempat lain, tapi bagaimana bisa mengakomodir ya segala permasalahan lingkungan. Kira-kira begitu bukan pesan dari Pak Direktur. Jadi harus berada sama. Kemudian harus punya output hasil. Hasilnya itu bukan hanya dimanfaatkan oleh si penulis, oleh kampus, tapi bagaimana bisa didistribusikan ke lingkungan sekitar. Itu kembali dari pesan Pak Direktur seperti itu. Baik, itulah yang saya sampaikan sedikit. Selanjutnya mungkin dari Ibu Ika atau Pak Dedi akan menambahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung aja ya. Saya coba memaparkan apa yang saya sampaikan terkait sosialisasi bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. Untuk bantuan penelitian kita sudah kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk SIT Ashifa ini fokus ke bantuan PKM dan publikasi ilmiah. Berdasarkan informasi yang saya terima, di sini ada 21 dosen yang ternyata sudah banyak yang jabatan lektor dan sudah dokter. Ada juga beberapa yang masih asisten akhir. Karena beberapa bantuan kita memang sebagai besar untuk PKM dan publikasi ilmiah, untuk ketua itu jabatan minimal Bapak Ibu harus lektor. Sebelum kita masuk ke bantuan, untuk bisa mendaftar bantuan Tingkat Bapak Ibu harus punya akun Tingkat. Informasinya di sini sudah ada beberapa yang punya dan ada yang belum. Oke, kami sampaikan bahwa saya harapkan semua dosen, 21 dosen itu sudah punya akun Tingkat. Jadi ketika bantuan kita bisa langsung dipersiapkan, bisa mendaftar, ya, dan informasi juga bisa Bapak Ibu lihat di akun kita. Jadi informasi terkait bantuan, terkait prosesnya, terkait progresnya itu penting. Oke, yang pertama adalah buka aplikasi Tingkat aplikasi. Oke, jika Bapak Ibu belum punya akun Tingkat, maka Bapak Ibu harus mendaftar. Sebelumnya Bapak Ibu harus login ya, sebelum login itu Bapak Ibu harus mendaftar. Persiapkan dahulu. Pertama yang Bapak Ibu persiapkan adalah SK jabatan. SK jabatan yang dikeluarkan oleh pihak Komisaris Kementerian Agama. Okay. Kedua, Bapak Ibu harus punya EIDN. Okay. Kalau misalkan EIDN-nya bisa Bapak Ibu ambil di Farad screenshot saja, kalau memang sudah punya kartunya bisa di PDF-kan. Okay. Dan persiapkan itu. Okay. Nah, di sini masukkan alamat email, nama Bapak Ibu, password, ulangi password, terus isinya FAI. Bukan ada supaya usahakan email Bapak Ibu yang masuk ke akun Tingkat masuk email yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari.
Passwordnya juga sebisa mungkin sama. Jika ada kendala, jika Bapak Ibu sudah punya akun tapi ternyata lupa dengan passwordnya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada operator kami untuk direset dan kembalikan password. Okay. Nah, silakan Bapak Ibu setelah masuk ke aplikasi tersebut, Bapak Ibu silakan isi data-data yang diminta oleh aplikasi tersebut. Isiannya biasanya berupa nama, ya, terus jabatannya, nama kampus Bapak Ibu bekerja, terus satu lagi nomor HP, WhatsApp. Itu harus. Itu memudahkan kita untuk mengontrol maupun apa sih ya, kalau kita ada kendala terkait aplikasi kita bisa langsung ke WhatsApp ini ya. Oke. Lalu masukkan semua berkas yang Bapak Ibu nah di sini dilihat ini ya, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP dan WA. Oke. Lalu alamat lengkap, profesinya dosen, terus FB, FJ, FIDN, bidang ilmu. Bidang ilmu sesuaikan dengan SK jabatan Bapak Ibu. SK yang tertera di Jakung ya? Ya, kan berdasarkan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Ya. Oke. Lalu scan dokumen masukkan NIDN maupun SK jabatan. Nah, setelah itu ajukan. Dokumen itu tersimpan. Setelah tersimpan, Bapak Ibu sudah punya nomor saya atau SK saya yang lain. Kita masuk daftar, tapi ternyata maaf sudah daftar tapi belum dapat akun ID-nya. Tolong dong cek ya. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi saya atau Pak Regi atau Pak Radio untuk mengecek atau melihat apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, biasanya kita akan kembalikan untuk segera dilengkapi. Kalau kita sudah lengkap, maka saat itu juga Bapak Ibu sudah punya ID benar. Nah, ini menunggu persetujuan. Nah, ini harus ada persetujuan dari kami. Bisa. Di sini terlihat bahwa usulan Bapak Ibu sudah disetujui dan terlihat ID peneliti. Jadi harapannya kami Bapak Ibu dosen di sini sudah punya akreditasi semua ya. Karena setelah sosialisasi secara tanggal 22 April ini kita akan buka bantuan khusus untuk aplikasi ilmiah dan PKM. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, jika sudah punya akun Tertimas, Bapak Ibu sudah bisa mendaftar bantuan PKM dan aplikasi ilmiah. Oke, masuk ke akun Tertimas. Seperti biasa, login, masukkan username dan passwordnya. Terus klik menu peneliti. Lalu klik menu proposal. Oke. Nah, berdasarkan informasi pada tahun 2019 di sini sudah pernah ada yang dapat bantuan tiga orang Bapak ya. 3 orang dosen. 2019, berarti sudah pada outcome ya Pak ya? Ya. Sudah selesai semua. Sudah selesai. Berarti sebenarnya jika penerima bantuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan output maupun outcome-nya, mereka mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Tapi seandainya Bapak Ibu terima bantuan 2022 misalkan gitu ya, sedangkan outcome-nya harus cinta
Nah, berarti tahun ini harus sudah keluar outcome-nya. Tapi kalau misalkan jurnal internasional tahun depan berarti outcome-nya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan seperti itu boleh mendaftar, asalkan semua syaratnya terpenuhi. Nah, di sini tanda plus untuk pengajuan proposal. Lalu masukkan pernyataan peneliti yaitu judul usulan, klaster bantuan, bidang ilmu dan penjualan kegiatan. Nah, klaster bantuan PKM ini ada 14 klaster Bapak Ibu. Kalau untuk fakultas ilmiah ada 7 klaster, tapi yang untuk PTKIS hanya 6 klaster yang kita tawarkan. Yang satunya lagi hanya untuk PTKIS. Oke, seperti biasa, masukkan aja semuanya permintaan data yang kita di sini. Satu poin yaitu ketika memasukkan proposal, Bapak itu jangan sampai salah pilih klaster pertama. Kedua, jangan salah pilih bidang ilmu. Oke. Ketiga, jangan salah juga jika ternyata persyaratannya hanya maksimal 3 anggota. Ternyata Bapak itu ketiga anggota tersebut ternyata tidak punya akun teman, jadi tidak bisa. Harus salah satu punya, atau keduanya wajib punya kalau keduanya. Salah satu bisa. Itu kan misalkan dibilangnya minimal dua anggota, misalkan Bapak Ibu misalkan 4 anggota, nggak apa-apa. Satu hal di sini, jika Bapak Ibu ternyata mendaftar PKM dengan maksimal anggota 3 anggota ya. Nah itu ketika Bapak Ibu mengusulkan, Bapak Ibu harus memberitahu kepada anggotanya ketiganya supaya mereka mengklik chat bahwa mereka setuju untuk menjadi anggota untuk usulan bantuan ini bersama ketua si A. Nah, di sini nih. Jika peneliti kelompok, klik tanda plus, tambah peneliti. Oke. Simpan dan lanjutkan, lalu hadirkan. Nah, berkas-berkas yang dimasukkan ini biasanya berupa proposal Bapak Ibu yang diusulkan, lalu RAD, lalu SK jabatan Bapak Ibu, lalu bisa jadi kalau misalkan PKM Bapak Ibu sudah harus punya surat rekomendasi dari rektor atau ketua, atau misalkan ada SK terkait 3T dari Kementerian Desa dan Desa ya. Oke. Lalu ajukan proposal. Statusnya harus sudah pengajuan, jangan sampai hanya draft. Banyak yang ternyata tidak sampai pengajuan, hanya masih berupa draft. Jadi semua tahapan upload proposal di atas harus terisi lengkap pada setiap itemnya. Jika tidak diisi dengan lengkap, maka peneliti tidak akan bisa memproses ke tahap berikutnya. Biasanya ada reminder atau warning dari aplikasinya ini untuk mengingatkan mengisi yang belum terisi. Oke. Sekarang ini yang stage resolve belum ada Pak ya? Ya. Belum ada ya? Apanya? Ini kan mau daftar nih, langsung ke institusinya stage resolve kelihatan ya? Harusnya sih ada. Sekolah tinggi. Kepala tinggi. Kalau enggak, disingkat stage resolve. Ya, oke lanjut dulu nggak apa-apa.
Oh, lagi daftar akun, Pak. Udah. Ini udah daftar akun. Nanti Pak Narso juga langsung daftar aja biar langsung. Kalau saya di sini malah ini kan saya pakai yang lama nih. Saya terakhir itu 2020 ternyata. Jadi yang itu ya untuk kajian ya masyarakat itu. Tapi itu juga waktu itu administrasi kayaknya. Cuman saya berpindah dari kampus yang lama ke yang baru. Saya Oh, berarti Bapak harus dia mutasi ke sini. Iya, di sini ini saya udah masuk sih di dalam Mas, di peneliti. Nah, ininya itu dia masih akun yang lama. Karena akun yang lama sih masih kampus yang lama di profilnya. Oke, nanti Itu kami gimana minta caranya? ini ya Pak ya, minta email Bapak sama nama Bapak ya. Nanti kan dimutasikan ke Sipa ya. Iya, itu ke siapa berarti itu? Oke, gua aja. Boleh. Oke. Lanjut sosialisasi program bantuan kita Dimas. Ini pemaparan seharusnya disampaikan oleh Kasubdit kami. Dasar hukumnya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1502 dan 1503 tahun 2024 tentang petunjuk teknik program bantuan pengabdian pada masyarakat dan publikasi ilmiah pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2024. Silakan Bapak Ibu download, ada di aplikasi Duta Dimas. Oke, keputusan Direktur Jenderal. Itu ada rinciannya secara terperinci, sangat terperinci malah saya. Bisnis tersebut bisa Bapak pegang untuk pengajuan bantuan PKM dan publikasi. Oke. Juknis ini memberikan petunjuk dalam hal tema prioritas, jenis dan klaster, komponen proposal dan teknik pengajuan, sistem seleksi proposal, prosedur pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel kepada para dosen, laboran, pustakawan nasional lain. Sebelumnya di sini ada laboran pustakawan, Pak. Pustakawan, kalau yang alumni dari pustakawan sebelum ada. Tapi kalau untuk yang pustakawan yang itunya jadi pustakawan tapi ternyata jadi dosen ada ya. Iya, itu wajib sarjana. Iya, harus ya. Kita belum ada tujuan. Gimana maksudnya? Sarjana perpustakaan. Jadi dia hanya jaga perpustakaan aja. Tapi bisa ikut ya, pemain dia bidang ilmunya bukan yang dari perpus, tapi bisa ikut. Jadi kalau perpustakaan gitu ya. Jadi pustakawan dan laboran bisa daftar. Iya, bisa ya. Kalau laboran ada. Berarti di sini tapi di sini kan dosen doang ya, Pak ya. Kamu dosen aja ya. Berarti udah jelas ya jabatan asisten ahli lektor atau kepala. Iya. Kayaknya masih lektor. Yang lektor kepala belum ada sih kayaknya. Lektor kepala semoga bisa ada yang lolos nih Pak Sureni nih dibantu. Oh, kita bantu nanti Pak. Oke. Jadi jelas ya berarti posisinya adalah asisten ahli dan lektor ya. Oke. Diharapkan isi edaran ini menjadi rujukan Bapak Ibu untuk mengajukan proposal bantuan Dimas yaitu PKI dan publikasi ilmiah. Pengabdian kepada masyarakat. Bantuan ini ada 14 klaster. Banyak Bapak Ibu. Ada yang berbasis moderasi beragama, ada yang berbasis 3T, ada yang berbasis geografi, ada yang berbasis kapasitas, ada yang berbasis lingkungan, gender, ya. Silakan Bapak Ibu cermati saja. Dan ke-14 klaster itu bisa Bapak Ibu usulkan. Untuk PTKIS Bapak Ibu bisa lihat di situ PTKIS tentang semua. Bapak Ibu bisa mengusulkan. Semuanya tidak ada pengecualian. Silakan. Batasnya berapa satu orang itu? 2 klaster atau 3 klaster? Boleh. Boleh ya, 3 maksimal gitu. Bapak Ibu boleh mendaftar 14 klaster, tapi yang Bapak Ibu terima hanya 1 ya. Oh gitu ya. Kecuali jadi anggota gitu kali ya. Hanya perbesar peluang saja Bapak Ibu. Iya. Silakan saja kalau memang mau mendaftar di beberapa klaster. Oke. Ini nominal klaster pengabdian pada masyarakat yang ada di Misan. Tapi
Jadi kita nggak tahu ya Pak ya, barangkali ada kebijakan refocusing, bisa jadi nominal ini. Ya, betul, program naik Bisa lagi. jadi juga tetap nominal, atau tapi ternyata diajukan prioritas untuk tahun depan. Ya, betul. Oke. Oke. Tahapan seleksinya adalah Bapak Ibu harus pendaftaran online. Nah itu nanti ada waktunya kapan sampai kapan Bapak Ibu bisa mendaftar. Oke. Kalau bisa pendaftarnya jangan sampai udah deket mepet ya, pasti udah macet jalanan Iya, itu. biasa ini injury time malam biasanya. Oh, benar Pak. Ada malam-malam WA saya Pak. Enggak, aku tinggal ini. Aduh. Mas saya udah angkatan kalau begitu. Iya. Oke. Ini berarti dibukanya kapan ya? Ya. Untuk pengabdian dan notifikasi dibukanya kapan ini? Dibukanya bulan ini Pak. Bulan ini ya. Sekitar tahun 23. 23 ya. Ya. Ya, Selasa ya. Masih ada waktu untuk persiapkan. Oke. Pertama Bapak Ibu mendaftar, lalu seleksi administratif. Nah, proses seleksi administratif ini dilakukan oleh Kementerian Agama yang mengikuti seleksi administratif secara apa ya? Syarat. Misalkan anggota harus ada anggota. Berarti kan ternyata dia nggak ada anggota. Nggak lolos. Atau misalkan ketuanya harus lektor. Ternyata dia asisten ahli. Ya, nggak bisa. Atau ternyata ketuanya harus lektor tapi bergelar doktor. Nah, ternyata dasar lektor tapi bukan doktor. Itu seleksi administratifnya seperti itu. Lalu selanjutnya Rendra udah bisa langsung daftar, Bu. Pak Rendra udah bisa langsung daftar. Oh iya. Seleksi administratif ini juga meliputi turnitin ya Bapak. Iya, betul. Plagiarisme ya. Bapak itu jadi sebisa mungkin boleh memakai aplikasi Turnitin, tetapi jangan masuk repositori, non repositori. Kenapa? Karena supaya tidak plagiasi diri sendiri atau plagiasi 100%. Iya. Kalau ternyata sudah terlanjur, gimana Bapak Ibu? Silakan dilampirkan. Dilampirkan hasil seleksinya, hasil Turnitinnya tersebut. Berapa maksimalnya? Sebesar 35%. 20% ya maksimal ya. Oke. Selanjutnya seleksi substansi proposal. Nah ini sudah ranahnya review kan. Substansi proposal, lalu penetapan nomen. Baru penetapan nomen ya Pak, belum Iya. sah menjadi penerima bantuan. Oke. Selanjutnya seminar proposal bantuan. Nah, yang terpilih nomen-nomen ini harus mengajukan seminar proposal bantuan. Ini depan. Setelah itu baru penetapan penerima. Untuk saat ini kita sudah buka bantuan penelitian. Insya Allah sebentar lagi akan ada pengumuman penetapan nomen. Habis ya penelitian itu ya. Iya. Mas, Sayang sudah sekali sampai ya juga. bantuan yang daftar ya penelitian. Juga sudah sampai ke dosen juga saya kirim. Berarti 2023 sekarang tinggal ini ya, 2023 tinggal penyaluran aja ya, udah terima ya bantuan. Udah terima. Berarti yang 2024 itu sudah tutup atau? Iya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai penerima bantuan tahun lalu, Bapak Ibu boleh daftar asalkan outputnya sudah Keluar. Sudah ini sudah terbit, publish. Sudah publish, betul. ikut. Kalau belum berarti belum Kalau boleh. misalkan publish outcome-nya kan masih ada waktu 2 tahun misalkan kita. Kalau Scopus 3 tahun. 3 tahun. Paham. Oke. Lalu pencairan bantuan. Nah, untuk pencairan bantuan PKM rehabilitasi ilmiah kita bantuan tersebut full keluar 100%, tetapi ada kebijakan untuk setiap PTKIN maupun kritis untuk pembelajaran sementara 30%. Ya. Bertahap lah intinya. Tahap. Jadi kita kapan Bu 30% cair? Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan outputnya. Outputnya sudah publish berarti.
relatif habis ya. penilaian dari reviewer kami ternyata bantuan tersebut dipakai dengan baik, terus outputnya bagus, sesuai, dan ataupun metode yang dipakai sesuai. Oke. Lalu nanti cair. Oke. Lalu ada laporan acara, monitoring dan evaluasi, review keluaran bantuan, seminar hasil bantuan, penyerahan laporan akhir hasil outcome bantuan selesai. Apa saja outcome-nya Bapak Ibu? Outcome itu tergantung yang diminta oleh setiap klaster. Beda-beda ya. Ada yang cinta 1 sampai 6, Ya. ada yang sudah internasional, indeks fokus. Untuk cinta 1 sampai 6 itu bisa kita beri waktu 3 tahun setelah terima bantuan kita sudah bagus. Kalau fokus cinta 1 sampai 6 2 tahun. Untuk jurnal internasional 3 tahun. Nah itu Bapak Ibu sudah pada saat audit itu Bapak Ibu sudah bisa menyajikan laporan akademis maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu harus sudah terbentuk dalam narasi, publikasinya, narasinya, lalu berdua sudah submit ke Sinta 1 Oke, nah Sini ya. ini tadi jadulnya 22 apa? Tanggal 3 ya. Senin ya berarti ya. Betul, hari kita 22 April sampai 20 Mei, sebulan Pak. sebulan. Kemarin juga berarti yang peneliti juga sebulan ya. Iya. Masih banyak waktu Pak, silakan Pak. Ya, insya Allah kita udah banyak, kita cuma 10 KKN, 10 desa itu ya. Itu sebenarnya udah bisa kita ini karena udah lama kan baru proposal, baru ada artikelnya beberapa tapi belum matang lah. Iya. Insya Allah siap ini. Dan harus kolaborasi ya, harus ada ketua sama itu ya. Harus apa? Harus ada kolaborasi. Jadi kelompok ya. Iya, jadi ya memang sekarang tuh zamannya kolaborasi gitu ya. Kalau sendiri kan ya. Nah, memang sekarang di Dikbud juga sudah melarang untuk sendiri. Iya, harus kolaborasi gitu. Ya, harus kolaborasi. Jadi rata-rata bantuan kita kolaborasi ya, bahan sendiri. Iya, Yang betul. sendiri hanya kalau itu penelitian kapasitas. Asisten ahli individu sendiri. Sendiri kalau sesenari ya. Saya kalau itu prodi. Oh ya, prodi betul. Ada yang asisten ahli PKM. PKM berbasis kapasitas. Nah, itu bisa sendiri. Itu sendiri bisa. Jangan bawa kita. Iya. Sendiri asisten ahli. Oke, ini Bapak schedule-nya bahwa pembukaan kita 22 April sampai 20 Mei. Silakan mendaftar, mudah-mudahan semua dosen harapan saya ya bisa ikut. Amin. Dari situ terlihat registrasi proposal, administrasi, registrasi proposal, pengumuman nomen, seminar proposal. Oke. Nah, pengumuman nomen terpilih, nah itu jelas sekali akan tadi ya. Oke, bantuan verifikasi ilmiah. Oke, tahapan kelasnya hari ini sama PKN. Oke, lalu verifikasi Mei ada 7 klaster. 7 klaster ini kecuali nomor 7 bantuan pendampingan rumah jurnal. Ketika ya. Di fiktif tidak ditawarkan. Kalau PTKS sekali itu ya. Jadi Bapak Ibu fokus ke 1 sampai 6. 1 sampai 6 ya. Iya. Kalau kita sudah ada rumah jurnalnya, cuma kita mau buka lagi. Ada rencana ada 3 jurnal lagi, tapi rumahnya kurang mahal. Ya 11 juta satu jurnal baru. Kita hampir sudah ada yang sudah ada itu ada Edusifa, ada Hikmatus Sifa, ada Dawatus Sifa. Ada 3 ini. Nah, rencana kita membuat Ekosifa sama Ahkamus Sifa tadi yang sebenarnya kurang 2 lagi sama satu lagi yang untuk pengabdian pada masyarakat PKM sebenarnya jurnal PKM. Sebenarnya kalau secara nama itu Hikmatus Sifa itu kan sebenarnya jurnal PKM.
di situ waktu pas daftar dulu itu, yang sebelumnya itu dia judulnya Journal of Islamic Studies. Oh, iya. Jadi dia nggak spesifik gitu, jadi agak-agak kata Rasul nggak bisa juga sih katanya gitu ya. Berarti ini 1 sampai 6 ya, yang bisa ya. Bantuan pendampingan kualitas jurnal. Kayaknya nomor 5 masih bisa kayaknya itu ya. Ini kayaknya nomor 5 nih bisa ya. Iya. Soalnya Bapak lagi mempersiapkan ya Pak ya. Dan kemudian dulu waktu di kampus sebelumnya tahun 2000 berapa ya? Kalau Pak misalkan 2016 Pak dapat. Yunam bisa nggak Pak? Hah? Pak Yunam ada nggak kira-kira? Bapak cuma ada Sinta 6 sama Sinta 5 sama 6. Baru 5 sama 6. Kita Baru maksudnya di sini baru punya 5 ya. iya 5 6 yang satu masih nunggu belum keluar. Keluar ya. Yang lainnya tadi belum daftar. Berarti Bapak bisa pakai poin 5. 5 ya. Kualitas jurnal. Kalau Bapak sudah punya Sinta 2 atau Sinta 1, Bapak bisa pakai 6. Jadi ke jurnal Iya, internasional. berarti kita 5 dengan 4 juga bisa itu ya. Soal semuanya ya. Ini surat edaran yang kita keluarkan, surat kedirjen itu kan ada 138 halaman. Iya. Itu mohon para dosen dicermati. Jadi itu nanti saya akan share ya. Iya, boleh share lagi. Kira-kira itu gambarannya share. Aku pengen yang ini sejak 4. Nanti Bapak Ibu langsung masuk ke kedirjen kami 15013. Kalau terus itu saya mencermati persyaratan apa? Iya, betul. Jangan sampai melewati atau terlewat. Iya, betul, nggak sesuai dengan ininya gitu ya. Oke, ini nominalnya yang berkaitan dengan dan bulannya. Ini infonya itu yang ada di laptop Dimas Update kan ya? Yang ini ya, ada edaran seminar, terus keputusan direktur tentang petunjuk teknis itu ya. Pertama, bantuan aplikasi ilmiah. Contoh, Bapak Ibu, bantuan penghargaan yang dulu saat kemarin di nasional. Ini dimaksudkan untuk bantuan aplikasi ilmiah untuk dukungan internasional. Persyaratannya, Bapak Ibu harus minimal sudah punya akun dinas, Belum ada sih di sini ya penulisan ya. Belum ada kayaknya. Belum ada. Ya, iya, iya. Jadi satu-satu lah bagi-bagi lah ya gitu ya. Ah, iya, iya. Kementerian Agama betul betul. Ya betul. Paham, paham. Ya. Harus satu ya. Ya betul betul. Lalu usulan dapat dilakukan secara individu atau Kelompok. Yang kedua sudah bersama. Oke. Ini ya Pak ya, Boleh ya. Artikel tertib 2 tahun terakhir Sama. internasional
Ini delete tab Dimas Jurnal ya sedang informasi. apakah kegiatan RAU. Outputnya apa? Outputnya laporan akademik tentang jawaban PDF atau dokumen nasional transkripsian dokter. Mhm. Outcome-nya apa? Haknya. Haknya itu selambat-lambatnya 1 tahun atau 12 bulan tidak akhir 1 bulan. Dan sekarang misalkan tahun berarti tahun depan aku harus Iya, betul. itu outcome-nya bukan Hmm. Kalau haki cepet sih 1 jam juga selesai. Yang penting ada duit 400 600 lah gitu. Tapi itu kan form apa legal memang itu segitu. Itu udah biasa sih kalau untuk hakinya itu. Haki itu. bantuan penghargaan penulis penerbit internasional. Ini sebenarnya syaratnya hampir sama, tapi Itu harus internasional ya. Di sini yang ini yang lama ini buku aja gitu ya. ya memang mungkin kalau buku itu harus 200 halaman. Iya. Bisa Mm-mm. termasuk data Iya, ini proposalnya ini juga. Iya, sama penerbitnya otomatis biasanya pasti gitu internasional gitu ya kalau ini ya. Mm-mm. Sampai itu penerima bantuan misalkan 2024 ya, berarti apa namanya buku tersebut sudah terbit 2 tahun berikutnya boleh. Iya, betul. Hmm. Itu harus internasional tadi itu bukunya kan ya? Atau ada yang nasional? Ini di sini tulisannya itu yang di saya download nggak tahu salah apa nggak nih? Ini bantuan penulisan dan penerbitan buku internasionalnya nggak ada. Harus internasional atau ini? Yang sekarang yang mau dibuka harus internasional ya? Hmm, ini berarti yang lama mungkin ini kayaknya. Oke lanjut. Lalu alih juga. Ini kayaknya agak susah. Medianya Pak, lantai Website ada, medsosnya juga ada. Bagian medsos. Cuma tadi yang dimaksud alih media apa nih? media begini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya hasil PKM, hasil jurnal atau artikel atau hasil PKM ya, Mhm. Bapak alih mediakan menjadi sebuah video. Oh jadi video. Kita banyak tuh videonya tuh. Udah banyak. Video. Ini Ustaz Sofyan bagian video deh. Paling semangat nih. Kalau kita yang pendek-pendek apa ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya itu media yang sangat bagus ya Pak ya. Membawa brand nama. Iya. Betul. Kalau kita memang kemarin waktu KKN itu, kita kan KKN di sini nyebutnya KKM. Waktu KKM itu kita memang wajibkan mereka punya akun untuk TikTok, untuk real video gitu. Iya, dokumenter. Dan di akhir juga selalu di pas laporan akhir ada itu juga videonya gitu. Tapi bukan hanya itu, ini otomatis ya, video mungkin durasinya agak lebih panjang. Hmm. Saya video di mana durasinya harus 20 menit. Iya, kecil lah apa biasa 30 menit ini. Selama proses kita melakukan penelitian itu ya sampai dengan Pengabdian sih kayaknya mungkin Hasil penelitian media itu boleh. iya. Bukan dari apa ya? Iya, panjang itu sih. Misalnya nih kita kan kebetulan kita baru juga tahun kemarin itu jadi juara untuk GID, gelar inovasi daerah. Nah, maksud itu kan dia biasa kalau gelar inovasi itu dia sih biasa produk. Walaupun produk itu bisa produk jasa. Kita kemarin di KKM itu ada program bagus itu namanya yang di Gunung Gelis sana itu jadi gerakan sekolah GID jadi itu yang si mengajar. Jadi kita bikin volunteer, kemudian mengajar karena di gunung sana itu sekolah itu pada susah nggak mau sekolah, susah sekolah gitu kan. Jadi itu dibikin aplikasi itu. Namanya apa sih itu? Bilki. Atau kemarin hasil ini Bu, kita juga pakai hasil KKN itu kan Banyak. seminar kan? Ya. Bisa juga ya. Ya bisa diseminarkan bahasanya. Diseminasi. Iya, diseminasi betul ya. Nah ini ditulis begitu Pak, diutamakan hasil yang pengertian
sendiri mau ataupun berangkat dan belum pernah buatkan. Iya, belum sih. Atau ada bahan untuk video dokumenter film pendek atau penulisan artikel populer. Oh, kita juga ada buku juga. Jadi hasil dari KKM itu selain artikel jurnal, kemudian ada video pendek, ada satu lagi tuh buku. Ada bukunya. Nah, kita kasih contohnya nanti kayaknya nih. Iya, tadi kelihatan ya. Kita ambil dulu kali ya. Ya, lanjut dulu, Bu. Saya ambil dulu ada contohnya nih. Iya, di meja tadi saya lihat soalnya itu. Bisa ditaruh di Pak, di channel YouTube. Iya, betul. Kita YouTube-nya ada sih lengkapnya ya. Mhm. Bentar, bentar. Nah, artikel populer ini dari artikel populer. Ayo betul. Dulu tuh kan kebiasaan nih saya suka lepas ini. Tadi ngeliat buku di sini di mana? Junjung tanpa ujung. Itu lihat tadi mana buku itu? Si Junjung tanpa ujung mana tadi? Si ujung tanpa ujung mana tadi? Di sini tuh yang hasil laporan itu. Oh, di sana satu. Kebetulan di sini lihat tadi. Iya sih nggak ada. Oh ini bisa berujung tanpa ujung. Oh, ini kebetulan punya Pak Sofyan nih. Ini aja nih. Nih Bu kayak gini. Bentar. Tuh. Ini apa namanya? Ini laporan KKM. Cuma itu dipakai ISBN juga tahun kemarin. Tahun 2023, 2024 udah juga. Cuman belum selesai. Iya, nanti salah. Nanti ada itu biasanya mungkin ada prosedurnya ya, ada mungkin dari kepala desa, dari apa sambutannya. Ini kita ada kemarin 6 ya. Mm-mm. Ya, lanjut. Berupa link buku diterbitkan oleh Kementerian Nasional Demokrasi. Persyaratannya tadi saya Pak ya, Mhm. lalu sama URL atau buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Nasional Demokrasi. Dan ini masih nasional kan? Jadi kita cari internasional berarti ini. Hati-hati ya. Iya, merata. Penulisan dan penerbitan buku. Nah, bisa nih. Iya, ini buku nggak internasional kan tulisannya internasional nggak sih? Kita lihat sama-sama Pak. Dan dapat dilakukan kita ada buku atau beberapa dengan anggota maksimum 2 orang, maksimum 2 orang. Oh, 2 orang ya. Nggak boleh 3 ya. Saya bilang, tolong perhatikan. Perhatikan, betul, betul, betul. Draft buku tidak ada draft bukunya, tidak benar sama seperti yang lainnya. Ada, minta ke itu aja. Minta di itu di transfer. Apa tadi nih Pak? URL buku dari SBN, SBN Pak. Iya, udah. Iya, dia pakai ISBN. Pakai ISBN. Barcode-nya ada. Boleh kita dikejar yang ini Pak. Harusnya bisa sih kalau internasional. Kayaknya kita perlu bimbingan nih. Harus dibimbing ke jalan yang benar.
ya Pak ya. Penerbit. Di sini baru yang kalau kita pernah masih yang swasta. Kalau yang ini kemarin kita udah ajukan untuk Sivapres, tapi belum selesai sih Sivapres itu untuk kampus. Dan ada bekerjasama dengan penerbit di luar sana ketika yang bersama satu kan sudah ada penerbit. Mhm. Tapi lalu bantuan penerbitnya kualitas jurnal nasional terakreditasi. Nah, kita Ini yang utama, coba kayak gimana? Ini bener nih. Mhm. tetapi proposal ini harus punya jabatan editor edition atau managing editor. Hmm. Coba udah editor belum? Eh, Editor edition atau managing editor. ya di sini aja sih, di internal kampus. Karena internship ya kampus lah punya pribadi kan. Kecuali reviewer baru di luar. Nah, Oke, ini sekaligus sebagai dosen. iya, Persyaratan sama saja dengan yang lain, jurnal sudah open jurnal sistem. Oke. Yang berkas inovasi sudah ODS Pak. udah, boleh dilihat juga nanti ada. Oke, melanjutkan SK penetapan status jurnal maksimal singkat 3. Maksimal ya, Maksimal. minimal 6 ya. Sudah Mhm. pelatihan. Mhm. Melanjutkan surat rekomendasi dari ketua Pakai Mudin. atau ketua LP2 para pekerja. Mhm. Servisnya sama. Outcome-nya apa? Meningkatnya kualitas editorial itu dari dalam itu dan luar itu mau lingkungan negara dengan menentukan bukti preferensi editorial. Kualitas jurnal yang terkutnya satu episode akhir minimal. Di mana negara ya? Berarti termasuk ini ya, apa Timur Timur ya? Timur Timur juga satu ya. Timor Leste. Timor Leste. Enggak betul serius. Kebetulan kemarin waktu IJS itu saya ada teman di Dili University itu memang kita komunikasi dengan di sana. Timor Leste ya, dengan Dili. Lo orang Muslim juga di sana itu. Jurnal internasional verifikasi pendampingan kualitas internasional verifikasi. Wah ini agak berat nih, belum ya harus kayaknya belum lah ini. Sudah para tamu-tamu GB ini. GB semua. Tapi rugi di feedbacknya ini ketika kita ikut begini. Iya. Depannya bukan sama begini, dari gambar dan Iya. Iya harusnya ke sini ya. kita Sebagai informasi misalnya ini jurnalis jangan sepakatan. Iya betul. kaitan Pak, banyak kepangkatan. Ya, jadi kan kita udah siapkan untuk yang dengan pangkat itu punya ini. Jadi nggak hanya akreditasi ya, tapi waktu itu fokusnya akreditasi. Saya sebutan terkait akreditasi terus maupun antara itu Bukan. adalah Iya. program bantuan pendampingan kualitas jurnal internasional verifikasi. Oke. Kata khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2. Ya, ini kayaknya belum sih lewat aja lah. Ya cepet lah. Masih jauh. Masih ntar aja lah. Jadi pas dulu, oke. Bantuan pendampingan rumah jurnal kita lewati karena Khusus ya, itu PTKIN ya. Ya, bukan. Yang lagi. Bukan. Yang di informasi. Bentuknya begini. Tapi yang berada. untuk pengabdian para masyarakat ada 14 materi yang kita ibu kami melakukan hasil 14 kelas tersebut. Sebagian besar untuk bantuan PKM ini pelaksanaan pengabdiannya dilakukan minimal 8 itu ada 30. Nah ya. Boleh sampai 3 bulan.
Mhm. Tapi pokoknya gimana ya. Tahapan-tahapan pengajuan khusus sesuai dengan kriteria IPAR. ABC, ABCD-nya Pak ya. ABCD, PAR, ABCD, TBR, dan maupun SFR ya. Ya betul. Persyaratannya, yang pertama ini kluster kapasitas. Tadi yang kapasitasnya boleh maupun Kelompok. setiap ini pengakuan pada masyarakat kapasitas pengusulan dilakukan secara individu dan berdasarkan anggota maupun para lain. Jabatannya hanya untuk Asisten ahli ya. ya saja. Ada juga banyak juga di sini nih Pak. Badan berarti asisten ahli. Proposalnya silakan dibuat. Nilai outcome-nya adalah sumbangan 2 tahun. Setelah penerimaan juga. Lalu haknya 2 tahun. 2 tahun standar ya. Aplikasi ini haknya 12 bulan tuh. Kerja akhir tahun ajaran. Berbasis program studi sama metodenya pakai apa, ada pengalaman. Tetapi di sini dilakukan secara kelompok yang tidak anggota maksimum 2 orang. Maksimum ya. Ketua pengusul bukan ya jabatan lektor atau asisten ahli berkelanjutan. Dokter. Kalau lektor tapi pengajar di masih S2 betul. Bisa. Tapi kalau di asisten ahli ya Dokter. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Dokter semua rata-rata udah lektor semua. Program studi makannya hak 2 tahun dan sultan hak 2 tahun tidak ada tahun. Berbasis moderasi beragama. Ya, 2 tahun. Syaratnya sama. Lalu berbasis komunitas. Masyarakat marginal membutuhkan dilakukan secara kelompok dengan jumlah maksimal 3 orang. Lektor. Tidak ada asisten. Pengusul melampirkan sertifikat soft cost atau pelatihan kehidupan ada sedikit atau sejenisnya dan dikeluarkan oleh sertas metode par ABCD dari beberapa bagian. Par ABCD belum. Tapi boleh juga seperti ini ya. Kalau saya dulu pernah dulu yang short course yang metodologi penelitian. Dulu kemenak. Udah lama 2014. Iya, yang etnografi dulu itu. Makanya ke bawah sampai sekarang etnografi. Iya. berbasis ekonomi
Ini yang regulasi kode 109 kan ya? Ini regulasi 109 nama filenya ya, yang di sini ya. Saya udah sharekan ke dosen-dosen ini. Hmm. Maksudnya sudah dua ya. Ya. Ini sudah dua juga kan ya. Ekonomi lah. Dan aktif. Berbasis wisata alam. Mhm. Oke, nah di daerah juga. 3T. Nah, ini harus Ya, tertinggal, terluar, terjauh pokoknya. Pojok lagi. Iya. Pokoknya timur-timur. Iya. Kalau di daerah perbatasan boleh. Kenapa Pak? Kalau di daerah perbatasan. Ya terluar. Pak, asalkan ini Pak. Harus ada perbatasan masalah 3D. Kalau Saya- kalau saya- ada polisi nggak boleh. Saya perbatasan. Depok Jakarta ya bukan. Perbatasan Bogor sama Depok. Iya. Dia memang dimaksud perbatasan ini 3D. Iya. Negara lah. Antikong sana tuh, Kalimantan Barat sana. Sebatik tuh. Tapi kita sekalian ke Sebatik ya, ke Sebatik tuh. Jadi pokoknya ketika Bapak menetapkan mau akan memutuskan untuk mengikuti deadline ini, Bapak itu akan menetapkan tempat. Itu harus berdasarkan keputusan Kementerian Desa Pembangunan. Iya, tentang 3T. Kalau lokasi itu tidak ada di surat itu, Iya. jangan daftar Bapak. Jadi tolong perhatikan. Ya. Oke. Jadi Ya, soalnya memang tolong pengertian 3D ada asumsi yang berbeda. Iya. Karena orang daerah-daerah yang kayak beras itu daerah rame, cuma dibilang buat 3D ini. Ya kadang juga ya. Kayak 3D kan pemain perbatasan Tambong, namanya. Hmm. Tambua betul, Timor Leste perbatasan. Papua gitu kan. Ya, Papua, Sorong, ya, Kalimantan tuh. Iya, Antikong sana sampai Sebatik Ya, sana. Papua, Kaltara kan. Nias kan juga sama. Iya, Nias itu. Hawaii, Betul. Kepulauan Batam juga. Ya Natuna sana tuh. Kalau Batam kota maksudnya Natuna sana tuh. Ada temen di sana tuh Natuna. kata kuncinya 3T. Betul. Tapi kalau Jasinga kayak Jasinga, sana kayak bisa tuh. Oh namanya tuh. Kalau orang bisa. Kamu jalan itu juga tuh. Baduy sana sekali. Temennya saya. Perbatasan. biasanya kalau daerah yang di Jawa Barat dia enggak ya. Enggak ya. Iya. Apa Sumatera. Iya, Kalimantan, Sulawesi, Papua lah sana lah ya. Jadi ini lewat dulu aja Pak ya. Apa mau saya jelaskan? Nggak usah lah lewat aja. Nggak usah lah. Tidak masuk soalnya kita bekerja. Bantuan pengabdian pada masyarakat kolaborasi antar kementerian dan ada wajib kolaborasi dengan PT KAI. PT KIN. PT KAI untuk KAI. Oh, Boleh nanti koordinasi dengan terdekat boleh yang terdekat ya. Iya. Misalkan kita